Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul adab innallaha kana azizan hakima. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa, kelak, nuslihim, kami akan memasukkan him, mereka, ke dalam nar, ke dalam neraka, kullama, setiap kali, nadijat, matang, hangus dan melepuh, juluduhum, kulit-kulit mereka, baddalnahum, baddalna, kami mengganti kulit mereka itu, juludan gairaha, dengan kulit yang lainnya, liyaduqul adab, agar mereka yaduku, merasakan adab. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana azizan hakima, adalah Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, melanjutkan kajian kita malam hari ini, kita beri judul dengan neraka sa'ir. Secara bahasa, sa'ir artinya kobaran api yang sangat dahsyat. Dikatakan salah satu daripada nama-nama neraka sa'ir karena kobarannya daripada saat ke saat, waktu ke waktu makin bertambah dahsyat, makin bertambah gejolaknya, apalagi setelah dimasukkan bahan bakarnya. Sebagaimana kita tahu bahwa bahan bakar neraka itu ada 4. Yang pertama manusia, yang kedua jin, yang ketiga batu, dan yang keempat apapun yang disembah-sembah oleh manusia, sama-sama menjadi bahan bakar neraka. Manusianya adalah manusia-manusia yang kafir dan sejenisnya, jinnya jin yang bengkang, batunya batu belerang sebagaimana tafsiran para ulama, dan kemudian benda-benda dan apa saja yang disembah oleh manusia. Kalau yang disembahnya itu berupa benda-benda yang tidak nampak, barang-barang tidak nampak, diwujudkan menjadi benda, sama-sama dihumbankan dengan penyembah-penyembahnya masuk neraka untuk melecehkan, menghinakan bahwa apa yang mereka sembah itu sebenarnya tidak Tuhan yang layak disembah.
Karena bahan bakarnya ada terus, tentu kobaran apinya akan terus berkobar dengan sangat dahsyat. Maka dinamailah dia dengan sa'ir, neraka yang kobarannya luar biasa. Itu yang pertama. Dan manusia itu sebagaimana ayat, yaitu khususnya manusia-manusia yang kafir berarti mendustakan. Kafaru bi ayatina, mendustakan, tidak percaya, mengingkari ayat-ayat kami. Itu ayat-ayat Allah yang tertulis Al-Quran, termasuk juga ayat-ayat tanda-tanda yang menunjukkan kemahabesaran, kemahaperkasaan Allah. Mereka dustakan, yakni mereka ingkari, mereka tidak percaya. Saufa, kata-kata saufa adalah untuk masanya lama lagi. Itu maka diterjemahkan dengan kelak. Kelak nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Nusli, nusli maknanya salah, memasukkan untuk dibakar, memasukkan benda atau barang kepada api, tujuannya untuk dibakar, namanya salah, yasla. Memasukkan kami agar mereka dibakar dengan kobaran api yang sangat dahsyat. Nuslihim, kami akan memasukkan, kami di situ adalah Allah. Tetapi karena Allah juga memerintahkan dan menugaskan kepada malaikat-malaikat khusus, maka ikutlah di situ kaminya malaikat. Sebab ada malaikat-malaikat spesial yang ditugaskan menyeret, membelenggu, kemudian menyeret mereka menuju neraka. Itu malaikat-malaikat spesial. Tiba di tepi jurang neraka, ada pula malaikat di situ namanya khazanah, penjaga-penjaga neraka yang dikepalai oleh Al-Malik. Dan penjaga-penjaganya itu disebut dengan zabaniyah. Faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Zabaniyah artinya mendorong. Bahasa awak manumuan, menunduh. Dikatakan malaikat itu zabaniyah dan diberi nama dengan zabaniyah sebab siapapun akan didorong, ditunduk masuk neraka. Karena tidak ada yang mau masuk neraka. Maunya orang mau neraka itu sekarang, menentang ingin masuk neraka, tidak takut dengan neraka. Kalau ada neraka itu sekarang seakan saya masuki, sekarang katanya begitu. Nanti tiba di akhirat tak ada yang mau. Harus dibuang, dilemparkan, dicampakkan, didorong sekuat-kuatnya. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, didorong sedahsyat-dahsyatnya. Di situ nusli. Nusli, kami Allah menugaskan, memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkan mereka-mereka ke dalam api neraka untuk dibakar. Namanya nuslihim. Kullama, setiap kali, kullama, setiap kali nadijat, secara bahasa arti najlat itu matang dan masak, karena dibakar atau karena dipanggang atau karena direbus sehingga matang, masak, hangus dan melepuh.
Kullama nadijat, setiap kali masak atau hangus, juluduhum, julud, kulit-kulit mereka, itu mereka-mereka yang kafir dan mereka-mereka yang sama perangai sifat tingkahnya orang kafir, badalna, badala mengganti, badala mengganti, badalna mengganti kami kulit mereka, juludan dengan kulit-kulit gairaha, selain daripada kulitnya yang sudah hangus itu. Kulit-kulit penghuni neraka sangat tebal, sangat tebal. Empat 40 sampai 60 hasta. Begitu dalam riwayat hadis. Begitu dahsyatnya sa'ir, kobaran api neraka itu, kulit yang tebalnya sampai sekian hasta diganti 100 kali atau 120 kali, 100 kali atau 120 kali dalam satu saat. Dapat kita gambarkan betapa sa'irnya. Sa'ir kan kobaran api yang sangat dahsyat. Karena setiap kali kulit mereka itu hangus, melepuh, terpanggang, terbakar oleh kobaran api yang sangat dahsyat itu, diganti dengan kulit yang baru, sehingga mereka terus-menerus merasakan siksa dan azab itu. Karena di neraka orang tidak mati, juga tidak hidup. Kalau pergantian kulit itu dalam satu saat 100 sampai 120 kali, alangkah hebatnya. Kenapa diganti? Liyazuqul azab. Diganti li agar supaya yazuku, mereka merasakan azab. Sebab kalau itu ke itu juga dibakar, nanti no mada sawa. Tangan ko bisa mada, sehingga kebal. Kalau sering dipakai, kebal. Kami dulu mairia ayo kaki, dia acuk mairia sehingga ndak terasa selesai sakit. Tapi sekali-sekali mairia padi sakit. Cuman dia acuk mairia lah mada saja. Dawa saja bare padi. Kalau kini cuba mairia balik sakit. Jadi kalau itu ke itu juga kena, kebal, bebal. Nah, supaya sakit terus, supaya menderita terus, supaya merasakan azab terus, maka diganti terus kulitnya dengan kulit yang baru. Diganti. Berapa lamanya pergantian tadi itu? 1 saat 100 kali atau 120 kali. Badalna, mengganti kami dengan kulit yang lain, juludan gairaha, liyazuku, agar supaya yazuku, mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu azizan, Dia Maha Perkasa. Azizan itu biasanya diarahkan kepada para pembangkang, para peneraka, para penentang, para yang angkuh, yang sombong. Bagi siapa saja yang membangkang, angkuh, sombong, menentang, durhaka, mengingkari, biasanya aziz itu diterjemahkan dengan perkasa. Seakan-akan kalau kalian bangkang, durhaka, menentang, ingkar, Allah Maha Perkasa. Yang kalian hadapi adalah Allah yang Maha Perkasa. Tetapi mentang-mentang Allah Maha Perkasa, Dia tidak sewenang-wenang, Dia tidak lawalim. Tidak sewenang-wenang, tidak lalim dan tidak zalim. Dia juga hakimah, maha bijaksana. Keperkasaannya diiringi dengan kebijaksanaannya. Berarti apapun yang ditetapkannya, apapun yang diputuskannya berdasarkan kebijaksanaannya.
Salah satu bentuk kebijaksanaan Allah dijelaskan, diterangkan kepada kita hari ini. Semenjak ayat ini diturunkan, Allah sudah kasih peringatan melalui Rasulnya bagi siapa saja yang kafir, yang ingkar, yang durhaka, yang mendustakan ayat Allah, ini akibatnya nanti. Rupanya tidak percaya, rupanya tidak yakin, malahan melawan dan menentang. Ya sudah, Allah sudah maha bijaksana menyampaikannya, tapi mereka melawan. Sudah, kalau begitu sudah pas, namanya lah wifaqa, jaza au wifaqa, jazaannya sudah, balasannya sudah setimpal dengan kebangkangan mereka. Itu ayat pertama. Ayat pertama yang kita pelajari. Kemudian dalam ayat kedua surat Al-Isra, wa may yahdillahu fawal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan bukman summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 97. Mari kita pahami kelanjutannya. Dijelaskan di sini bahwa may yahdillah, siapa saja yang yahdillah, Allah tunjuki, Allah beri dia taufik sehingga dia mendapat petunjuk, fahuwal muhtad, maka dialah orang yang mendapat petunjuk, karena dia telah berusaha mencari petunjuk, meminta petunjuk, mengharapkan petunjuk, dan Allah paling tahu siapa yang pantas untuk diberinya petunjuk, tuntunan, sehingga dia mendapat hidayah. Sebaliknya, wa man yudlil, barang siapa saja yang yudlil, yang dia sesatkan, karena memang dia sudah mengarah juga kepada kesesatan, tidak mau ditunjuki, diajari, diajak, diseru, diperingatkan, justru memilih kebangkang penderakaan, falan tajida lahum awliya, falan tajida, maka sekali-kali, falan fa maka lan, sekali-kali tidak akan pernah tajida, engkau akan mendapatkan untuk mereka aulia, penolong-penolong min duni, selain daripada Allah. Ya Muhammad, bagaimanapun engkau berusaha untuk menyelamatkan, membantu, menolong mereka, mereka tidak akan bisa ditolong oleh siapapun juga. Bagaimanapun upaya engkau mencari pertolongan. Dan nanti orang-orang yang memilih kesesatan daripada petunjuk, menolak kebenaran dan memilih kebatilan, menolak yang hak, maka nahsyuruhum, kami akan kumpulkan mereka. Nahsyuru, nahsyur, kami akan mengumpulkan mereka di hari kiamat ala wujuhihim, mereka diseret di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan umya, buta, bukman, bisu, summan, pekak, ma'wahum jahannam. Saya baca dalam kitab namanya Al-Hayatul Akhirah, dijelaskan di situ maksud ayat. Ada nanti orang yang berjalan di atas mukanya, dan itu tidak sulit. Sebagaimana kita bisa berjalan di atas kaki,
Allah juga kuasa memperjalankan orang di atas mukanya. Ular tidak punya kaki, bisa berjalan. Cacing juga tidak punya kaki, bisa berjalan. Lintah, pacet juga tidak punya kaki, bisa berjalan. Bahkan dia berjalan dengan mukanya. Allah yang mampu dan Allah yang kuasa memperjalankan orang dengan dua kakinya, Dia juga kuasa memerintahkan orang bisa berjalan dengan wajahnya. Adalah nanti orang yang berjalan atas wajah-wajahnya, begitu sulitnya mereka memelihara wajahnya. Entah bagaimana, wallahu a'lam. Nah, orang-orang seperti ini nanti dikumpulkan, dihimpun semenjak mulai dibangkitkan dari kubur masing-masing. Lalu mereka dipanggil, diarak dan digiring ke tempat perkumpulan atau ke tempat mereka berhimpun di atas wajah-wajah mereka. Bagaimana itu? Nahnu la na'lam wallahu a'lam. Kita tidak tahu, nanti saja kita tahu. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita perhatikan. Mudah-mudahan tidak kita yang berjalan di atas wajah. Karena wajahnya begitu mulia untuk sujud. Wajahnya begitu terhormat untuk menekur, menundukkan diri kepada Allah. Menolak untuk merendahkan diri kepada Zat yang Maha Agung. Muka itu diperjalankan. Karena orang sombong. Dalam keadaan panca indera mereka tidak berfungsi. Pertama, umyat. Umyan, umyun, buta, tidak melihat. Yang kedua, bukman, bisu, tidak bisa bicara. Yang ketiga, summan, pekak, ma'wahum, tempat kediaman mereka adalah jahannam. Mereka diseret, dihela, ditarik secara berkelompok-kelompok, bergerombolan setelah selesai persidangan dalam keadaan menuju neraka. Tidak berfungsi panca indera mereka. Telinga tidak, mata tidak, mulut tidak. Setiba di jurang neraka, lalu panca indera mereka kembali berfungsi. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Kata ulama di dalam memahami surat Sajdah, yaitu Rabbana absarna wa sami'na, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Kata beliau-beliau yang memahami itu mereka katakan sewaktu panca indera mereka telah dibuka lagi. Kan surat Sajdah. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat. Sami'na, kami telah mendengar. Untuk itu kembalikan kami lagi hidup. Kapan? Menurut beberapa pendapat dan riwayat, ketika mereka diseret di atas wajah-wajah mereka itu ke bawah dalam keadaan pekak, buta dan bisu. Sesampai mereka di tepi jurang neraka, difungsikan lagi. Ketika itu baru mereka melihat, mendengar gejolak. Kalau bahasa gejolak kapopoh neraka. Mereka mendengar berbagai macam bunyi-bunyi yang menakutkan di situ. Sami'na. Lalu mereka bicara. Apa isi pembicaraan mereka? Farji'na na'mal salihan inna
muqinun, kembalikanlah kami hidup lagi wahai Tuhan kami, sekarang baru kami betul melihat. Sami'na, kami telah mendengar. Bicara dia, kembalikan kami hidup, kami berjanji jika kami kembali dihidupkan ke dunia, kami akan beramal saleh, katanya. Kapan dia berkata seperti ini? Di akhirat sana. Berarti kita telah tahu akan ada orang-orang nanti yang berkata, yang memohon dan meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan sangat-sangat untuk dikembalikan hidup ke dunia tatkala mereka melihat dan mendengar. Apa yang mereka lihat? Itu neraka. Apa yang mereka dengar? Suara-suara menakutkan. Neraka itu kan berbunyi-bunyi. Tagayyuzaw wa zafira. Neraka itu berbunyi, menggeram, menderum, menjerit dan melengking. Menderam, menderum, bergejolak, meletup-letup, melengking dan berbunyi ciutan. Sedangkan saya sih kita bakal ada nama latui, tahu saya. Ketika kita menerika dulu kita pinggang saya tampuruang, kan ada bunyi latui. Dia kuat tembakan malatui. Bayangkan neraka. Bahkan neraka itu dalam surat Tabarakalladzi biyadil mulku hampir saja meledak. Hampir saja meledak. Pecah-pecah. Kena menahan murka. Surah Al-Mulk. Walilladzina kafaru birahmi adzabun jahannam bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha. Mereka dengar ketika itu begini-begini. Bahkan mereka mendengar sekali suara-suara. Ketika telah mereka mengatakan kena ma'wahum jahannam, mereka berseru dan minta memohon. Dan kemudian kullama khabat, setiap kali khabat, cahayanya, sinarnya, panasnya agak sedikit menurun. Meredup. Lalu zidnahum sa'ira, kami tambahkan. Zidna menambahkan kami untuk mereka penghuni neraka itu sairnya, nyalanya. Maka bernamalah dia neraka sair, neraka bernyala-nyala. Artinya apa? Neraka itu tidak sempat redup, panasnya tidak sempat berkurang dan tidak menurun. Sebab setiap kali akan begitu ditambahkan panasnya. Kalau bahasa disuruh apinya, diambuh. Ditambah bahan bakarnya. Salah satu bahan bakarnya adalah batu. Batunya batu belerang, kibrit. Dan bahan bakarnya bertambah dengan daging kita, kulit kita baru terus. Kalau kayu dibakar, lama-lama dia menjadi hitam, arang, hangus, sehingga cahayanya, sinarnya panas kurang. Tapi kalau kayu itu ditukar lagi dengan kayu baru, setiap kayu itu sudah menjadi hitam, arang, ditambah lagi kayu baru, nyala lagi. Nah, sekarang kulit kita, daging kulit kita, kulit dan daging manusia setiap kali melepuh, matang, masak, ganti lagi. Jadi panasnya terus berkobar. Berlindung diri kita kepada Allah daripada orang yang akan dimasukkan ke situ. Jangan sampai kita dimasukkan ke situ. Bayangkan, apinya tidak pernah padam dan tidak pernah redup, karena bahan bakarnya terus segar dan baru.
Tama-tama lagi batu belerang terus ada. Kullama khabat, setiap kali dia meredup padam, zidna, menambahkan kami untuk mereka tu sa'ir, nyalanya, dan terus menyala. Itu ayat kedua. Kemudian kita tuliskan di sini calon penghuni neraka sa'ir. Calon penghuni neraka sa'ir adalah setan dan kawan-kawannya, para pengikut-pengikutnya, dan orang-orang yang mengabulkan kehendak keinginannya si setan itu. Itu para penghuni, antara lain para penghuni neraka sa'ir. Sudah dituliskan dan sudah ditetapkan nama-nama para calegnya. Caleg, ndak gitu, caleg, calon penghuni neraka. Sudah dijelaskan, sudah dipampangkan ciri-ciri pelaku-pelaku pekerjaan-pekerjaan orang yang akan masuk sa'ir. Setan, kawan setan, pengikut setan, orang yang mengabulkan kehendak keinginan setan. Ini dia orangnya. Itu orangnya. Kalau untuk setan, ini ayat surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzab sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit. Zayyana, kami telah menghiasi langit dunia dengan bimasabih, dengan bintang-bintang yang bagaikan pelita-pelita. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan dia hanya bintang-bintang itu, sebagiannya rujuman untuk pelempar setan-setan yang suka mencuri-curi dengar berita langit. Wa a'tadna lahum, kami telah menyediakan. A'tadna, kami telah menyediakan dan telah mempersiapkan lahum, untuk mereka si setan-setan itu, azab neraka sa'ir. Berarti penghuni neraka sa'ir itu salah satunya setan-setan. Setannya mana? Setan bagi dua. Ada setan jin, ada setan manusia. Karena kedua-duanya setan, ya sama-sama masuk neraka sa'ir. Setan jin tidak nampak, tapi pengaruhnya ada, bisikannya ada, rayuannya ada, tipuannya ada, perdayaannya ada. Kalau setan manusia nampak, cuma kita kadang-kadang tidak sadar dia adalah setan. Setan-setan itu menjadi penghuni sa'ir kan karena kami telah mempersiapkan, kami telah mempersiapkan untuk para setan-setan itu sa'ir. Surat Al-Mulk. Kita terus saja ke bawah. Lalu wa minan nasi may yujadilu fillah. Surat Al-Hajj. Dan di antara manusia man yujadilu fillah, ada yujadil, ada yang mendebat, ada yang membantah fillah, setentangan Allah, bighairi ilm, tanpa sedikit pun berdasarkan ilmu. Namanya mendebat, membantah Allah tanpa sedikit pun didasarkan oleh ilmu. Lalu wa yattabi'u kulla syaitanin marid, bahkan mereka mereka mengikuti kulla syaitanin, setiap setan yang marid, yang bangkang, yang jahat. Kutiba alaihi, dan telah dituliskan dan telah ditetapkan. Kutiba
di alam sana, di luah mahfuz sana, apa yang telah ditulis, apa yang telah ditetapkan. Alaiha, dituliskan, ditetapkan atasnya, annahu, bahwasanya, man tawallahu, siapa saja yang tawalla, yang berkawan, yang berteman dengan dianya si setan, fa annahu yudilluhu, maka dia akan menyesatkannya, wa yahdi ila adabis sa'ir, dan dia akan membawanya, menuntunnya, menunjukinya ke neraka, azab neraka sa'ir. Apa ini? Yang kita kaji adalah bahwa ada manusia-manusia yang mendebat, menentang Allah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah. Itu bahwa Allah tidak mampu dan Allah tidak kuasa dan tidak bisa untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Ditentangnya Allah. Mana mungkin ada. Ada pula setelah mati hidup. Hidup seperti ini lagi. Ada pula nanti namanya hisab. Ada pengadilan, ada pertanggungjawaban, ada timbangan, ada kitab catatan, ada telaga, seterusnya, ada pula neraka, ada pula sirat, ada pula surga. Mana? Berarti dia telah mendebat, menentang Allah tanpa ilmu. Dia meragukan kekuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah. Namanya ada manusia yang seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak. Yujadilu, itu orang yang mendebat Allah, yujadilu fillah bighairi ilm wa yattabi'u, bahkan dia mengikuti, yattabi'. Dia ini orang mengikuti apa yang dimaui oleh setan yang durhaka. Keinginan setan, kemauan setan adalah agar manusia sesat, agar manusia tidak percaya, agar manusia menentang Allah. Untuk itu telah ditetapkan, kutiba, dituliskan, ditetapkan di lauh mahfuz, di alam sana, ditetapkan atasnya si setan itu, bahwasanya siapa saja yang mentawallahu, menjadikannya sebagai konco, teman, pendamping, maka bahwasanya setan itu pasti akan menyesatkannya, malah akan membimbing, menuntunnya, membawanya ke dalam azab neraka sa'ir. Ayat ini menjadi dalil bahwa siapa saja yang menjadikan setan teman dan mengikuti kemauan kehendak setan itu, maka setan akan menuntunnya ke neraka, azab neraka sa'ir. Dua. Kita ringkas sedikit lagi. Ayat ketiga. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, surat Luqman. Surat Luqman, surat ke-31 ayat 21. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Apa yang dikatakan kepada mereka? Ittabi'u ma anzalallah, ikutlah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, ma anzalallah. Qalu, mereka berkata, bal nattabi', tetapi bahkan kami hanya akan mengikuti, ma wajadna, apa yang telah kami dapati atasnya bapak-bapak kami mengerjakannya. Awalau kana syaitan, dan apakah mereka akan tetap mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka kepada azab neraka sa'ir. Apa ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita, ada nanti orang-orang yang diajak, disuruh mereka untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah,
dan hanya menyembah kepada Allah saja. Jangan syirikkan Allah, jangan persekutukan Allah. Atau diajak mereka kepada syariat agama Allah, kepada sunnah Rasulullah. Lalu mereka berdalih, kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapati. Nenek-nenek moyang kami, aba'ana, mengerjakannya. Diajak, diseru, didakwahi agar mereka meninggalkan tradisi-tradisi, adat istiadat, kepercayaan yang menyimpang, yang tidak cocok dengan syariat, yang berlawanan dengan sunnah, bahwa apa yang dilakukan itu adalah syirik atau kufur. Lalu mereka berdalih, ini kami dapati nenek moyang kami begini dulu, maka kami juga akan mengikuti mereka. Ikuti mereka dan seterusnya. Apa ini? Yaitu ada nanti dulu orang-orang Quraisy Makkah, musyrikin Makkah, kafirin Makkah, mereka berdalih ketika diseru, ketika diajak untuk mengesahkan Allah, mereka berdalih bahwa mereka akan tetap bersyukur menyembah Tuhan-Tuhan dan apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Maka disamakan dengan itu, siapapun yang berdalih menolak mengikuti kebenaran syariat atau sunnah Nabi dengan dalih ikolah sa sesuatu tak itu lah saya dulu lah itu iko, bisa jadi orang kau tergolong seperti itu. Dia telah berhasil ditipu, diperdaya oleh setan, dan itulah kemauan setan agar mereka sesat. Apakah mereka juga akan mengikuti nenek moyang mereka? Meskipun nenek moyang mereka itu telah ditipu, diperdaya oleh setan, di mana setan-setan itu menyeru nenek moyang mereka dan mereka menuju neraka sa'ir, apakah mereka akan tetap juga beralasan bahwa mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Dapat kita pelajaran bahwa siapa saja yang bersikukuh mengikuti ajaran-ajaran syariat-syariat yang menyimpang daripada agama Allah dengan dalih ini adalah ajaran nenek moyang, padahal nenek moyang mereka bisa jadi terpengaruh oleh setan, lalu mereka tetap bersikukuh mengikutinya, kena ancam. Apa kena ancamnya? Setan itu akan mengajak mereka ke dalam neraka sa'ir. Tinggal dua ayat lagi, masih ada waktu 3 menit, kita ringkas. Kemudian ayat terakhir kita baca, surat Fatir. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kamu hai orang beriman, adalah aduun, musuh. Aduun, musuh. Fattakiduhu aduwa, maka ambil dan jadikanlah dianya si setan itu sebagai aduwa, sebagai musuh. Fattakhidu, fa maka ittakhidu, ambillah, jadikanlah hu dianya setan itu sebagai aduwa, musuh, karena dia musuh. Artinya jangan perkawan, jangan teman, apalagi jangan penasihat, apalagi diangkat sebagai penasihat, pemimpin, jangan. Dia musuhmu. Untuk itu ambillah, fattakidu, maka ambillah olehmu dianya setan itu sebagai musuh. Karena innama yad'u, karena sesungguhnya hanya saja
si setan itu mengajak menyeru hizbahu, golongannya. Hizbah, golongannya, kelompoknya, partainya. Liyakunu, agar mereka sama-sama dengan si setan itu sebagai penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Intinya bahwa setan akan terus mengajak orang-orang menjadi kelompoknya untuk sama-sama dengannya menemaninya di dalam neraka sa'ir. Maka siapa saja yang menjadikan setan itu bukan sebagai musuh, tapi malah sebagai kawan dan penasihat atau pemimpin pembela pelindung, ujungnya neraka sa'ir. Pas waktu berbunyi, kalau ada nanti hal-hal yang perlu ditambahkan, kita tambahkan atau kita jawab setelah azan isya. Sampai di sini dulu. Kita azan dulu, kita tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin.